Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afal Husain Fawas dari kelas 12 IPS Man Insan Cidegia Pasuruan. Untuk memenuhi ujian madrasah PPKN, kami sajikan video mengenai permasalahan hukum di Indonesia yang mengancam pertahanan dan keamanan bangsa dan negara di bidang sosial dan perekonomian. Di mana dalam penyelesaiannya diadili seadil-adilnya dalam peradilan Indonesia, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan dasarnya. Dan judul permasalahan yang kami angkat adalah Kali ini kita akan membahas tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kapal Longsing, yaitu kapal asing asal Cina, yang kasusnya ini diberi nama kasus kapal Longsing 629. Ada apa dengan kapal Longsing 629? Sempat viral sebuah video mengenai parungan 3 jenazah anak buah kapal Indonesia yang meninggal dunia di kapal ikan milik Cina. ABK dalam video tersebut diduga adalah anak buah kapal asal Indonesia yang tengah bekerja di kapal Longsing 629. Berjumlah total 22 anak buah kapal asal Indonesia. Kasus ini ditetapkan sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi bermodus gaji tinggi, penempatan kerja, dan waktu kerja yang tidak sesuai. ABK yang bertugas dijanjikan gaji yang cukup tinggi, namun banyak di antara mereka yang tidak mendapat gaji yang sesuai, bahkan tidak mendapat gaji. Kasus ini bermula pada saat 22 ABK diberangkatkan untuk bekerja di kapal Longsing 629. Semula mereka diberangkatkan ke Busan, Korea Selatan pada 13 dan 14 Februari, lalu mulai berlayar bersama kapal Longsing pada 15 Februari. Sempat terjadi pemindahan ABK ke kapal Longsing 630 karena kapal Longsing 630 ini kekurangan tenaga. Sejumlah 2 ABK dipindahkan, yang mana mereka pun masih berlayar hingga saat ini. Pada bulan Maret 2019 mereka dipindahkan dan 2 dari ABK tersebut bernama Edo dan Idris. Pada perjalanannya terdapat sejumlah 4 orang ABK meninggal dunia karena sakit. Sedangkan saat ini terdapat 14 orang ABK yang kembali, 2 orang ABK masih dicari, dan 2 lainnya masih berlayar. Semua jenazah dari ABK yang meninggal dilarung ke laut. Mereka adalah Sepri, Al-Fatah, Ari, dan Effendi. Merasa ada perlakuan yang tidak sesuai, sisa 16 ABK yang masih berada di kapal Longsing 629 meminta untuk pulang. Akan tetapi kapal Longsing 629 tidak memiliki izin untuk kembali. Maka dari itu 16 ABK yang tersisa dipindahkan ke kapal Tian Yu 8 pada Maret 2020. Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari JK dari PT SMG, WG dari PT APJ, dan KMF dari PT LPB. Modus ketiga tersangka sama, yaitu menjanjikan para korban untuk bekerja di kapal berbendera Korea Selatan secara legal, serta menempatkan ABK sesuai perjanjian. Para korban juga diiming-iming gaji sebesar $4.200 untuk 14 bulan waktu kerja. Namun korban yang diberangkatkan PT APJ tidak menerima gaji sama sekali. Sementara kru kapal yang diberangkatkan PT SMG hanya menerima upah sebesar $1.360 AS selama 14 bulan bekerja. Gaji kru kapal yang diberangkatkan PT LPB malah dipotong. Pada akhirnya, korban hanya menerima $650 AS dari upah yang dijanjikan. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 14 buku paspor, 14 seaman book, 14 tiket keberangkatan, 10 kontrak kerja, dan 14 slip gaji. Pada kasus ini, dasar hukum yang berlaku adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana bunyinya, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Sedangkan untuk subjek hukum yang terlibat, yakni pertama ada lembaga penindak, adalah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sebagai tersangka, agen pengiriman ABK dengan rincian JK dari PT SMG, WG dari PT APJ, dan KMF dari PT LPB. Juga korban, yakni 22 ABK asal Indonesia, yang mana 14 diantaranya kembali dengan selamat.
4 diantaranya meninggal dunia dan dilarung ke laut, 2 diantaranya masih dalam pencarian, dan 2 sisanya sedang dalam pelayaran. Sementara untuk proses peradilannya, kasus ini dilaporkan firma hukum Margo Surya dan Partners ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan pidana perlindungan pekerja migran. Dan saat ini peradilan kasus masih dalam proses tahap 1 ke jaksa penuntut hukum. Dalam kasus ini, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, yakni Edwin Partogi Pasaribu, mengatakan lembaganya telah memberikan perlindungan bagi 14 ABK Indonesia yang menjadi korban dugaan TPPO. LPSK juga masih menghitung nilai restitusi bagi 14 ABK kapal Longsin 629. Restitusi tersebut akan disampaikan ke jaksa untuk dijadikan tuntutan ke pelaku karena para korban ini mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku yang istilahnya adalah restitusi. Kerugian para korban yang dialami akan dihitung dan disampaikan di persidangan melalui jaksa penuntut hukum. Kesimpulan dari kasus ini, yang pertama adalah 22 ABK menjadi korban TPPO oleh agen penyedia ABK. Sejumlah 4 ABK meninggal saat bekerja dan dilarung ke laut. Video pelarungan ini tersebar dan menjadi viral. Terdapat 3 orang tersangka kasus TPPO yang mana terjerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus iming-iming pekerjaan dan gaji tinggi. Pihak kepolisian masih melakukan proses pengumpulan bukti dan pengurusan ke pengadilan untuk menindaklanjuti kasus ini. Saat ini proses peradilan masih pada tahap 1 ke Kejaksaan Umum. Sedangkan berdasarkan pendapat pribadi saya, entah mengapa banyak sekali kasus yang terjadi dan berkaitan dengan kapal-kapal milik Cina. Entah kasus TPPO seperti ini atau juga penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal mereka. Saya rasa keamanan di bidang kelautan kita masih lemah. Perlu untuk lebih dipertegas dalam segi hukum secara tertulis dan pelaksanaannya. Negara kita kaya akan sumber daya maritim, tetapi kalau hal ini terus terjadi dan tidak diberantas, kapan Indonesia akan menjadi negara maju? Nilai moral yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai penerus, sebagai generasi muda, sebagai generasi pemimpin bangsa yang di waktu yang akan datang, bisa mempertahankan keutuhan negara ini dari ancaman negara lain, baik itu dalam bentuk militer ataupun non-militer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.